Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi 8 e-government untuk mata kuliah komputer dan masyarakat. Ada beberapa definisi terkait dengan e-government. Menurut The World Bank Group, e-government ini ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Ini merupakan definisi e-government menurut The World Bank. Jadi ada titik fokusnya, yaitu sebagai pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi. Berbeda menurut Indrajit, e-government ini menurut Indrajit menyatakan bahwa e-government dapat memperbaiki manajemen internal dan peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya e-government, ini dapat mempermudah, mempermurah, mempercepat, memperingan, dan memperindah kehidupan, serta mempercepat akselerasi pembangunan ICT antara daerah, regional, dan nasional. Ini menurut Indrajit. Jadi kalau Indrajit fokusnya terhadap perbaikan manajemen internal dan peningkatan pelayanan publik. Menurut Clay G. Wessler, e-government ini menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif. Kemudian, fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. E-government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efisien. Tentu ada dua hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian e-government. Yang pertama terkait dengan penggunaan teknologi informasi, internet sebagai alat baru. Yang kedua terkait dengan tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, produktif dalam penggunaan teknologi. Seluruh proses yang berbelit dapat dikurangi. Untuk pengembangan e-government ini merujuk atau berdasarkan Inpres nomor 3 tahun 2003 sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Jadi ternyata pemerintah negara Republik Indonesia melalui instruksi Presiden nomor 3 ini sudah mulai memperhatikan terkait pentingnya e-government. Melalui pengembangan e-government, ini dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah. Yang pertama dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi atau mengurangi sekat-sekat organisasi dan birokrasi. Yang kedua, membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan akses ke semua informasi layanan publik yang tentunya harus disediakan oleh pemerintah. Ada beberapa tujuan e-government, diantaranya yang pertama, meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Tujuan. Yang kedua, terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntunan perubahan secara efektif.
Nah, ini akan terlihat juga. Yang ketiga, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Yang keempat, pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang keenam, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha. Ini akan mempermudah sekali dengan adanya e-government. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga serta penyediaan fasilitas dialog publik. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien. Membentuk karakter e-government dan good government, pemerintahan yang baik. Tentu banyak sekali manfaat yang didapat ketika menerapkan e-government. Salah satunya manfaatnya yaitu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder, baik itu masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri. Karena dengan menggunakan teknologi, proses pelayanan ini bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi, lebih murah ya, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru, menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi, memberdayakan masyarakat dan pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam pengambil berbagai kebijakan publik secara demokrasi. Ini akan mudah sekali dengan adanya e-government. Pengembangan e-government ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama disebut dengan tingkat persiapan. Biasanya dimulai dengan pembuatan situs web sebagai media informasi. Yang kedua itu sosialisasi situs web untuk internal dan publik. Tingkat kedua yaitu pematangan. Ini pembuatan situs web informasi dan pembuatan antar kehubungan dengan lembaga lain. Ini penting. Dan tahap ketiga yaitu pemantapan. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. Ini sudah bisa berinteraksi. Dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Jadi dapat melakukan pertukaran data melalui situs web yang dibangun. Dan tingkatan yang keempat yaitu pemanfaatan. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat government to government, government to business, dan government to citizen. Ada 3 elemen utama di dalam e-government itu, masyarakat, operator, dan pengambil keputusan. Untuk masyarakat, contohnya seperti mudahnya memperoleh iktp, terus untuk operator ya mengoperasikan sistem informasi, untuk pengambil keputusan ini sudah ada sistem pendukung keputusan dalam mengambil suatu kebijakan. Ada beberapa konsep e-government. Yang pertama, government to citizen. Ini merupakan sebuah aplikasi e-government di mana pemerintah membangun menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi yang bertujuan untuk interaksi dengan masyarakat. Nah, untuk dari government to citizen ini memiliki bentuk pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini, ketika membangun pelayanan perpanjangan SIM dan STNK, ini sudah bisa melalui internet. Nah, jadi nanti masyarakat tidak harus mengantri dahulu, tapi bisa melalui internet atau mobile banking untuk pembayarannya. Terus government to business, ini yaitu pemerintah dengan lingkungan bisnis agar kondusif. Tujuannya untuk menjaga roda perekonomian berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini government to business. Contoh, ini perusahaan wajib bayar pajak dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis website. Menghitung besarnya pajak ini melalui internet. Ini government to business.
Government to government, di era globalisasi ini terlihat jelas kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens. Nah, ini penting sekali dengan government to government ini. Contohnya ketika kantor pemerintah setempat dengan jumlah kedutaan besar dan konsulatnya ini bisa membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh warga negara asing yang sedang berada di tanah air. Ada beberapa hambatan di e-government. Yang pertama terkait dengan kultur berbagi itu belum ada. Kultur mendokumentasi belum lazim. Langkanya sumber daya manusia yang handal. Infrastruktur belum memadai dan masih mahal. Tempat akses terbatas. Inilah ada beberapa hambatan di dalam e-government. Terkait dengan kultur, ini kita harus mulai merubah. Bahkan ada pameo atau ucapan apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum untuk mempersulit mendapatkan suatu informasi. Terkait dengan dokumentasi, nah kebiasaan kita di dalam mendokumentasikan ini juga harus ditingkatkan sehingga nanti kita memiliki dokumentasi yang lengkap dan baik. Terus terkait sumber daya manusia, tentu dengan adanya teknologi ini akan ada perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian yang harus disiapkan sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan unggul di dalam menyikapi terkait dengan e-government ini. Sehingga ketika e-government ini diterapkan, sumber daya manusianya kita sudah mencukupi. Infrastruktur belum memadai. Nah, betul sekali masih ada beberapa daerah di negara kita yang memiliki infrastruktur yang tertinggal. Nah, ini di daerah-daerah pelosok dan perbatasan ini perlu sekali untuk ditingkatkan terkait dengan infrastrukturnya sehingga kita siap untuk menerapkan e-government di dalam pemerintahan kita. Dan tentunya dengan infrastruktur yang baik nanti akan membantu terkait dengan akses. Saat ini masih ada beberapa daerah yang tempat aksesnya terbatas. Inilah yang menjadi hambatan di dalam penyelenggaraan e-government di negara kita. Baik, sampai di sini dulu untuk penjelasan e-government. Silakan rekan-rekan mencari materi atau tambahan informasi terkait dengan e-government yang sudah diterapkan di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.